Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah siklus bisnis dan permintaan agregat. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, masuk ke subtopik pengertian siklus bisnis. Siklus bisnis adalah fluktuasi ekonomi yang melanda produksi nasional, pendapatan, kesempatan kerja yang biasanya berlangsung selama 2-10 tahun yang ditandai dengan adanya kontraksi dan ekspansi di seluruh sektor ekonomi. Oke, tahapan siklus bisnis. 1. Oke, saya ulangi. 1. Peak atau puncak. Yang kedua, kontraksi, resesi. Kemudian yang 3, trough, kondisi terburuk. Yang keempat, ekspansi, pertumbuhan. Oke, teori siklus bisnis. Ya, mekanisme internal, poin-poinnya ada multiplier accelerator teori, ada teori moneter, ada teori politik, ada teori keseimbangan siklus bisnis, ada teori siklus bisnis real, dan ada teori shock penawaran. Faktor eksogen, ada perang, ada revolusi, ada shock minyak dan pemilu. Oke, macam-macam model peramalan terhadap siklus bisnis. Oke, ada leading indicator, ada model econometrics, ya dipelopori oleh Jan Tinbergen dan Lawrence Klein. Kemudian ada naive forecast, time series. Ya, masuk ke subtopik komponen agregat demand. Ini ada poin konsumsi, ada poin investasi, ada poin belanja pemerintah, ada poin net ekspor, ya ini ekspor dikurangi impor ya Mas dan Mbak ya. Oke, ya masuk ke subtopik kurva permintaan mikro dan makro. Untuk makro, kurva permintaan miring dari kiri atas ke kanan bawah karena dampak harga untuk jumlah uang beredar yang sama. Untuk mikro, efek substitusi dan efek pendapatan. Oke, perubahan permintaan. Ya ini ya, ada sebuah tabel. Kolom ini adalah variabel. Kemudian kolom ini adalah dampak terhadap permintaan agregat. Jadi untuk variabel kebijakannya ada moneter dan fiskal. Untuk moneter, peningkatan uang beredar menurunkan suku bunga, sedangkan fiskal, peningkatan belanja meningkatkan permintaan barang dan jasa. Untuk variabel eksogen, ya ada poin pertumbuhan negara lain, peningkatan aset, dan lainnya. Untuk pertumbuhan negara lain, ya poinnya ekspor meningkat. Sedangkan untuk peningkatan aset, poinnya ada pendapatan meningkat, konsumsi meningkat. Dan untuk lainnya, poinnya adalah WTO, NAFTA, AFTA, dan APEC. Oke,
beberapa aliran pemikiran terhadap faktor-faktor yang menentukan agregat demand. Ada monetaris, kebijakan moneter penting. Ada Keynesian, kebijakan fiskal yang terpenting. Ada institusional. Ya, apakah siklus bisnis dapat dihindari? Dengan berjalannya waktu, siklus bisnis semakin berkurang kualitasnya. Faktor-faktor penentu stabilitas, ada semakin sempurnanya aliran modal, ada kebijakan pemerintah semakin terbuka dan dapat diprediksi, dan ada pemahaman pemerintah yang semakin baik terhadap kondisi perekonomian dapat mencegah perekonomian menuju resesi. Pada dekade 1990, ekonom AS berpikir bahwa siklus bisnis sudah mati. Di Amerika Serikat, siklus bisnis sudah tidak terjadi, tetapi siklus bisnis muncul di negara lain. Ya, Okun mengatakan bahwa memang karena penyebab resesi sudah dikenali, sehingga resesi dapat ditekan terjadinya. Tetapi kita tidak akan mampu menghadang terjadinya resesi. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.